Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa MTV Jateng, khususnya masyarakat di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bersama saya Sofia Anissa, pembawa acara MTV Jateng. Di sini kami bersama para tamu undangan yang terhormat, yakni ada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dr. Randa Hajah Hindun MH, Rois Suryah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, Kiai Haji Syaiful Bahri. Kemudian ada juga kehadiran dari pejabat fungsional penyusun perancang peraturan perundang-undangan Pemka Pekalongan Hernianti SHM Par. Kemudian hadir juga Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan Dodon Ramadan. Kami undang juga sejumlah kiai pemilik atau pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan. Pemirsa MTV Jateng, di awal Desember 2022 ini kami akan melakukan dialog publik mengenai rancangan peraturan daerah atau Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan, di mana penyusunannya baru saja rampung. Di sini ada rekan kami Muhammad Lutfi yang akan memandu acara kerjasama MTV Jateng dengan DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Silakan rekan Muhammad Lutfi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memandu dialog publik kali ini. Terima kasih rekan Anissa. Alhamdulillah kita sudah kehadiran tokoh-tokoh luar biasa dari Kabupaten Pekalongan. Ada Ibu Dr. Randa Hajah Hindun MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Kemudian ada Rois Suryah PCNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Syaiful Bahri. Ada Ketua Bapemperda Kabupaten Pekalongan, Mas Ramadan. Dan juga ada Ibu Hernianti, penyusun perancang Perda Kabupaten Pekalongan. Nggih. Perancang perundang-undangan nggih. Sehat Bu nggih? Bu Injun? Alhamdulillah. Kita awali dialog ini tentunya Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan tentang pesantren ini sangat luar biasa. Mungkin yang pertama kita langsung ke Ibu Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Kita ingin menanyakan Ibu, masyarakat juga menanti jawaban secara konkret dari Ibu Ketua. Substansinya Bu, dari Raperda ini seperti apa? Monggo Bu Ketua. Terima kasih. Terima kasih bahwa hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan dialog publik. Saya bersama bapak-bapak para tokoh masyarakat, khususnya Bapak Kiai Haji Syaiful Bahri selaku Suryah Jamiyah Nahdlatul Ulama, juga para kiai yang mempunyai pondok pesantren, juga saya didampingi oleh Ketua Bapemperda dan bagian hukum. Ya, memang perda yang akan kita bikin itu adalah perda penyelenggaraan pondok pesantren, yang sebenarnya itu jawaban atas turunnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Undang-Undang tentang Pondok Pesantren. Tentu di Kabupaten Pekalongan yang pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan itu sangat banyak sekali, menurut data sekitar 108 pondok pesantren. Keberadaan ini tentu munculnya Undang-Undang Pondok Pesantren harus kita jawab. Sehingga kami mempunyai inisiatif dari DPRD Kabupaten Pekalongan untuk bersama-sama Bupati nanti membuat peraturan daerah. Perda ini adalah perda inisiatif dari kami dari DPRD Kabupaten Pekalongan. Sehingga harapannya nanti perda yang akan kita wujudkan ini menjadi landasan hukum dari penyelenggaraan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kita tahu peran pondok pesantren yang ada selama ini sudah banyak dilakukan. Pertama adalah pendidikan, yang kedua dakwah, yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Tentu ini harus selalu
dilindungi ya, harus selalu pemerintah pun harus turut memperhatikan, apalagi landasan hukum adanya undang-undang pesantren ini sudah jelas, sehingga bagaimana agar penyelenggaraan di Kabupaten Pekalongan itu ada landasan hukum yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut, maka inisiatif dari kami DPRD akan membuat perda, sehingga perda itu menjadi payung hukum selanjutnya bagi penyelenggaraan pondok pesantren. Saya kira itu. Kemudian ini Bu Ketua ya, dalam merancang raperda ini siapa saja Bu yang terlibat untuk menyusun draft ini? Ya. Tentu kita melibatkan berbagai pihak, ya mulai dari perancangan membuat naskah akademik, kita melibatkan akademisi, kemudian melakukan hearing-hearing publik dengan pihak-pihak terkait. Kami punya Bapemperda yang diketuai oleh Pak Dodon, ya. Kemudian punya berbagai komisi yang juga kita libatkan dalam proses bagaimana agar mulai dari proses masuknya perda di DPRD itu bisa sampai pada pembuatan naskah akademik dan nanti bisa dibahas, disampaikan melalui rapat-rapat yang memang prosedur membuat peraturan daerah, sehingga kami melibatkan dari berbagai unsur termasuk melakukan hearing publik dengan berbagai pihak. Ada selain akademisi yang membantu kita dalam merancang sebuah naskah akademik, kita juga mohon masukan-masukan yang dari masyarakat, ada berbagai ormas yang kita libatkan. Kemarin juga kita sudah hearing publik ya, hearing publik ada dari berbagai unsur ormas yang ada. Kemudian hari ini kita melakukan dialog-dialog dengan masyarakat sehingga nanti memberikan kesempurnaan agar perda itu benar-benar bagaimana menjadi landasan dalam penyelenggaraan pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ini Bu Ketua ya, apakah dalam raperda ini sudah meliputi apa seperti perlindungan terhadap santri, kemudian perlindungan adanya perundungan, kan biasanya terjadi seperti itu, bullying lah kalau bahasa anak muda sekarang. Itu di dalam raperda inisiatif ini sudah termaktub belum Bu? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, perda ini memuat kewenangan daerah yang mengacu kepada PP, PP-nya sudah ada. Kemudian acuan dari PP itu kita turunkan menjadi perda. Tentu muatan-muatan lokal yang nanti harus dimasukkan di dalam perda yang tidak menyimpang dari aturan peraturan daerah. Ini saya pesan kepada nanti termasuk Bapemperda ya, bagian hukum tolong nanti juga dikawal agar apa yang menjadi masukan masyarakat termasuk bagaimana perlindungan terhadap santri, ya, pemberdayaan santri, ya, ini bisa masuk di dalam raperda tersebut. Toh tadi saya sampaikan bahwa peran pondok pesantren itu meliputi pendidikan, kemudian juga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Jadi tadi masalah perundungan, kemudian masalah bagaimana santri dibully, pondok pesantren dibully, itu saya kira bisa menjadi masukan kepada kami agar termuat bagaimana penyelenggaraan itu dari 3 unsur tersebut bisa masuk di dalam raperda. Saya kira itu. Ya, ini mungkin yang terakhir untuk Ibu Ketua ya. Kan ada 108 pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan. Raperda ini memang sangat ditunggu oleh kalangan ponpes. Nah, kira-kira nih Bu, kapan raperda ini bisa menjadi perda kan itu? Ya. Ya. Jadi memang sejak turunnya Undang-Undang 2019 kita sangat optimis bahwa ini menjadi inisiatif DPRD dan harus menjadi peraturan DPRD, sehingga melalui proses prosedur yang kita lakukan selama ini alhamdulillah naskah akademik sudah jadi. Dan nanti kita sampaikan di hadapan rapat paripurna bersama Bupati, kemudian nanti perdanya kita bahas dan mudah-mudahan selesai. Mungkin awal 2023 kita sudah selesai. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan terima. Begitu ya Pak Dodon ya? Ya. Ya.
Kita terima kasih nih Bu Ketua ya, jawabannya luar biasa. Kita beralih ke narasumber yang kedua ya, Bu Herni, pejabat fungsional penyusun perancang peraturan perundang-undangan Pemkab Pekalongan. Ini Bu, ini raperda yang apa bisa dikatakan istimewa ini. Artinya soal agama itu kan absolut kewenangan pusat. Undang-Undang Nomor 18 2019 tentang pesantren. Nah, dari pihak perancang undang-undang ini bisa menjadi sebuah perda, itu perjalanannya seperti apa? Dari undang-undang yang begitu absolut bisa akan dijadikan sebuah perda. Mekanisme dan jalannya menuju biar jadi perda itu seperti apa, Bu? Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Raperda mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Pekalongan ini, proses penyusunannya berawal dari perencanaan di tahun 2021, yaitu di penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda. Raperda ini merupakan raperda inisiatif dari DPRD yang disampaikan melalui Bapemperda waktu itu. Kemudian bersama eksekutif ditetapkanlah dalam suatu keputusan DPRD yaitu Propemperda tahun 2022. Nah, setelah disusun di Propemperda tahun 2022, kemudian Bapemperda dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu UIN Gusdur menyusun NA dan Raperda. Kita sudah melakukan public hearing seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Nah, pertanyaan tadi kenapa kewenangan yang dari pusat bisa disusun melalui Raperda. Jadi sebenarnya kewenangan pusat terkait dengan keagamaan memang secara aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi kewenangan pusat. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang memberikan kewenangan kepada daerah, yaitu daerah boleh memberikan fasilitasi terkait penyelenggaraan pondok pesantren. Secara keagamaan memang masih menjadi kewenangan pusat, tetapi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memberikan fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Oleh karena itu, melalui undang-undang tersebut bisa diturunkan lagi menjadi perda. Nah, maka dari itu Raperda penyelenggaraan atau fasilitasi penyelenggaraan pesantren di lingkungan pemerintah daerah diinisiasi oleh DPRD untuk disusun yang kami harap segera menjadi perda di Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Ini Bu, tingkat kesulitannya seperti apa Bu? Tingkat kesulitan sama sekali tidak ada kesulitan sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah ya. Karena kami menyusun bersama-sama dari Bapemperda, kemudian kemarin public hearing oleh kita mengundang juga Bapemperda mengundang tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, kemudian akademisi juga diundang sehingga masukan-masukan dari public hearing tersebut bisa kami tampung kemudian kita susun bareng-bareng dalam raperda tersebut. Ya, terima kasih Bu Erni. Untuk menyingkat waktu, kami langsung ke narasumber ketiga yaitu Mas Ramadan ya. Ini Mas Ramadan, ada yang memang istimewa ini, raperda ini sangat istimewa, apalagi kalau sudah jadi perda, karena akan menjadi sebuah payung hukum bagi Pemkab untuk membantu
pondok pesantren. Nah, keistimewaannya itu seperti apa saja Mas Ramadan? Terima kasih Pak Lutfi. Jadi hadirnya Undang-Undang 18 tahun 2019 itu terkait dengan pesantren, ini adalah sesuatu regulasi yang baru, ini menjadi angin surga bagi teman-teman pemangku pesantren, baik pemangku pesantrennya maupun santrinya, seperti itu. Diharapkan nanti dengan adanya perda ini, fasilitasi pemerintah daerah itu bisa hadir di pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan, seperti itu. Banyak hal fasilitasi itu, ada fasilitasi terkait dengan bantuan keuangan, kemudian sarana dan prasarana pondok pesantren, kemudian sampai dengan pelayanan kesehatan untuk santri, seperti itu. Jadi sangat istimewa Pak Lutfi. Kemudian sebagai ketua Bapperpenda ya, itu berapa lama sih menyusun ini semua kemudian bisa menjadi draft yang hampir sempurna? Kami gimana? Mas Lutfi, jadi prosesnya sangat panjang. Jadi ini kita dalam jangka waktu 2 bulan kurang lebih, ini terkait dengan NA-nya kita serahkan, kita minta bantu dari tim akademisi, dalam hal ini adalah UIN Abdurrahman Wahid, yang diketuai oleh Ketua Tim Dr. Kiai Haji Mukhlisin. UIN ini luar biasa, mereka dalam menyusun draft NA-nya ini, mereka melakukan riset, beberapa riset ke pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan. Bahkan hasil risetnya itu memotret seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan, termasuk harapan-harapan yang menjadi harapan dari pondok-pondok pesantren. Kemudian ketika sudah disusun draftnya, kita kemudian melakukan public hearing. Public hearing kita sudah lakukan, kita undang beberapa perwakilan pondok pesantren, sehingga harapannya adalah seluruh kepentingan atau kebutuhan dari pondok-pondok ini bisa terakomodir dalam perda ini. Hari ini kita sudah tetapkan Pak di paripurna kemarin tanggal 1 Desember, ini sudah selesai, sehingga nanti tinggal kita sampaikan raperda ini ke Bupati, kemudian kita bahas di rapat-rapat pansus. Nanti ada 4 pansus di DPRD membahas terkait dengan 4 raperda yang ada, salah satunya adalah raperda pesantren, dan nanti sesuai dengan jadwal insya Allah nanti akhir Desember ini akan selesai pembahasannya, dan mudah-mudahan awal Januari 2023 ini sudah bisa disahkan menjadi perda Kabupaten Pekalongan. Oke, terima kasih Mas Ramadan. Kemudian kita saksikan bersama pemirsa MTV Jateng untuk bersama-sama mendengarkan tanggapan atau pernyataan dari Resuriah PCNU Kabupaten Pekalongan terhadap raperda inisiatif DPRD ini. Pak Yai, tanggapan dari PCNU sendiri dengan adanya raperda ini bagaimana Pak Yai? Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada kesempatan yang baik ini, kami dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik sebagai pengurus maupun atas nama warga, tentunya menyampaikan apresiasi, merasa bahagia, senang dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang pondok pesantren. Paling tidak dengan adanya raperda pesantren di Kabupaten Pekalongan ini sebagai bukti bahwa pemerintah mulai membuka mata tentang keberadaan pondok pesantren dan juga para santri. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan seperti itu. Ya, baru membuka. Jadi memang secara umum selama ini
Ya, diakui atau tidak yang namanya pondok pesantren, santri adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bangsa Indonesia. Tetapi selama ini boleh dikatakan dengan bahasa yang nyun sewu agak ekstrim tadi saya katakan, sepertinya awalnya pemerintah ini kan menutup mata dengan keberadaan pondok pesantren. Alhamdulillah sejak Bapak Presiden Pak Jokowi menggulirkan atau menetapkan tanggal 22 Oktober ya, sebagai hari santri ya, pada tahun 2015 kalau tidak salah. Dengan adanya itu kan berarti mengakui adanya keberadaan santri. Tapi apalah artinya kalau hanya sekedar hari santri kan, wujuduhu ka'adamihi. Alhamdulillah kemudian disusul dengan adanya undang-undang tentang pesantren nomor 18 tahun 2019. Dan alhamdulillah 3 tahun berikutnya sekarang Kabupaten Pekalongan menggulirkan rancangan tentang perda pesantren. Oleh karenanya saya menyampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada eksekutif maupun legislatif yang telah bersama-sama membahas atau menggulirkan rancangan perda ini. Tentu harapannya sebelum ini diputuskan nanti menjadi sebuah perda perlu pembahasan yang lebih matang lagi, betul-betul melibatkan pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang mereka alami. Jadi jangan sampai nanti hanya ya kamuflase, hanya sekedar peraturan saja tetapi isinya wujuduhu ka'adamihi. Jadi keberadaan undang-undang ini saya harapkan betul-betul punya nilai tambah terhadap keberadaan pondok pesantren. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai. Harapan dan masukan agar raperda ini bisa lebih sempurna dan juga lebih cocok dengan keberadaan pesantren itu sendiri. Mungkin Pak Yai bisa memberikan masukan apa saja kepada, mumpung di sini ada Ibu Ketua DPRD, ada ketua yang merancang perda di Kabupaten Pekalongan, Pak I. Monggo Pak I. Ya, terima kasih. Tentu seperti tadi saya sampaikan bahwa perda ini diharapkan punya nilai lebih, membuka mata bahwa pesantren santri adalah bagian tak terpisahkan. Apalagi tadi oleh pimpinan Dewan, oleh Bu Indun sebagai Ketua DPR disebutkan ada paling tidak 3 fungsi, ada fungsi pendidikan, ada fungsi dakwah, ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah oleh karenanya ketika kita bicara tentang fungsi pendidikan ya kita harus bisa mensejajarkan santri dengan pelajar. Artinya apa? Saya memang berharap terus terang saja ketika sekolah formal di luar pondok pesantren, entah itu ibtidah, SD, SMP mendapatkan BOS, ya saatnya mestinya benar, pesantren benar. Santri itu juga mendapatkan BOS. Iya benar-benar. Nah, ini yang perlu, karena di pesantren juga sama, mereka belajar seperti halnya sekolah-sekolah yang lain, ada kurikulumnya, cuman barangkali sebutannya saja yang berbeda. Misalnya kalau di sekolah-sekolah umum pakai istilah mata pelajaran atau materi ilmu nahwu shorof misalnya. Kalau di pondok kadang-kadang pakai sebutan kitabnya. Misalnya awal pakai jurmiyah, nanti naik menjadi amriti, kemudian naik menjadi. Tetapi itu sebenarnya kelas tingkatan, jenjang. Jadi sama-sama pakai kurikulum. Jadi mereka sama belajar, sama-sama ya ada gurunya. Nah, pertanyaan kenapa kalau yang sekolah di umum katakanlah dapat BOS, sementara pesantren tidak. Nah ini sudah saatnya dengan perda itu saya berharap demikian. Karena ada pesantren yang memang betul-betul belajarnya di pesantren. Kalau seperti yang
pesantren katakanlah Al-Fusha, memang di situ ada sekolah umumnya biasa formal, otomatis mereka dapat bos. Atau di mana Al-Usmani ada sanawiyah, ada ibtidah memang. Tetapi seperti pesantunan misalnya atau pondok pesantren Al-Muqaddas di Pak Tajuddin, itu sekolahnya di dalam semua, tidak ada yang keluar. Jadi kurikulumnya kurikulum pondok pesantren. Tapi mereka belajar dari pagi sampai siang sama aja. Sama. Dengan tingkatan tadi itulah. Mestinya mereka juga sudah saatnya tersentuh untuk sama-sama mendapatkan bantuan itu. Bos. Begitu juga fasilitas-fasilitas yang lain. Kalau sekolahan ada RKB, ada klinik misalnya, ya sudah saatnya pesantren juga mendapatkan. Nah, oleh karena itu nyuwun sewu, bahasa yang barangkali disebutkan di dalam perda dengan istilah hanya dapat, ini menurut saya kurang. Kalau hanya sekedar dapat itu tergantung yang ngasih aja. Nah, ini berbeda. Asik. Kalau dapat itu kesannya kita hanya sunnah bagi pemerintah. Ya ada ono kayak ora. Tapi beda kalau pemerintah berkewajiban. Nah, ini beda, Mas. Ini yang penting ini. Bahasa itu kadang-kadang nggak kelihatan, tapi punya makna beda. Kalau pondok pesantren dapat menerima, ya kalau ada diterima. Tapi berbeda dengan ketika pemerintah berkewajiban memfasilitasi. Berarti kalau ada kekurangan pondok, kewajiban menganggarkan gitu. Ini jadi disamakan dengan sekolah-sekolah formal yang ada di luar pondok pesantren. Ini yang menjadi harapan kami. Tentunya faktor-faktor yang lain seperti tadi, misalnya ada klinik kan. Kalau di desa ada posyandu. Padahal warganya katakanlah ada satu desa kadang-kadang cuma 500 orang. Pesantren ada yang 900 orang. Mestinya juga dari puskesmas bisa jadi kan setiap minggu ada yang petugas keliling ngepos atau buka posyandu di pesantren. Ini harapan saya ke depan dengan adanya perda ini betul-betul bisa meningkatkan status keberadaan santri dan pondok pesantren. Itu barangkali, Mas. Matur nuwun Pak Yai. Monggo Ibu Ketua atau mau mendengar aspirasi. Oh, yang lain dulu. Monggo Bapak. Yang ada yang disampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini kami mengapresiasi, sangat kami tunggu-tunggu dari RMI, Rabithah Mahid Islamiyah. Cuman kami hanya titip berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam RMI ya. Adalah lembaga Nahdlatul Ulama yang membantu kebijakan NU di bidang pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Jadi yang kami harapkan bahwa walaupun itu adalah undang-undang atau raperda pesantren, di dalamnya ada masalah pendidikan keagamaan, berarti meliputi madrasah diniyah. Dan kebetulan sekali untuk 5 tahun ke belakang ini kami diharapkan penuh untuk ngurusi juga pondok madrasah diniyah. Tentu saja dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Kemudian yang kedua, di era 4.0 adalah era digitalisasi. Kami dari pesantren sebetulnya sudah merancang dan kepingin melaksanakan berkaitan dengan pendataan dan sebagainya kan, yang berkaitan dengan teknologi digital. Tapi mentok di masalah perangkatnya dan juga SDM-nya. Nah, maka kami berharap walaupun ini nanti berkaitan dengan teknis ya,
nanti bisa dibunyikan atau bisa ditindaklanjuti bahwa dinas-dinas yang terkait dengan masalah digitalisasi ini nanti bisa ada peluang, ada kesempatan penuh dari pesantren untuk kerjasama, minimal kerjasama dengan pondok pesantren berkaitan dengan digitalisasi. Karena kemarin saya menghadirkan dari lembaga swasta seperti NU Online, kemudian pencipta atau pembuat aplikasi pesantren Q, itu ternyata per pondok aplikasinya harganya cukup tinggi, ya, cukup tinggi, sehingga kami berharap ya minimal di Pekalongan itu ada 1-2 pesantren yang punya semacam aplikasi itu. Dan kemudian masalah digitalisasi kami belum melaksanakan dengan baik, baru merancang. Sekarang sudah muncul 5.0, yaitu pengaplikasian antara digital dengan nyata, dunia nyata. Dan ini saya pegang teguh dan kami siap untuk melaksanakan dawuh dari Rois Suriah. Ternyata sederhana bahwa kiai sekarang yang ngaji di pesantren, lebih-lebih nanti posonan, itu bisa dimunculkan dalam bentuk YouTube gitu, atau TV misalnya dan lain sebagainya, sehingga bisa dirasakan oleh semua kiprah pesantren terhadap di masyarakat ini. Dan lagi-lagi ini juga terbentur dengan SDM dan sarana yang ada. Oleh karena itu mumpung ketemu dengan panjenengan selaku pembuat kebijakan, bisa ada poin-poin tertentu yang nantinya bisa berkelanjutan bisa dilaksanakan. Dan insya Allah bulan puasa yang akan datang kami akan melaksanakan hal itu dengan kerjasama dengan ITS NU dan lain sebagainya untuk ngaji posoan lewat dunia maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Mungkin Pak Yai masih ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ibu Hindun bersama kru atau saya tidak begitu kenal, mohon maaf, jabatan dan nama-nama. Kami sebagai orang pesantren sangat berterima kasih dengan munculnya undang-undang kepesantrenan yang mendukung eksistensi bahkan sisi finansial dari pihak pemerintah. Meskipun ini sebuah keterlatan, telat, kasep. Karena selama ini saya memperhatikan bangsa kita tidak begitu perhatian terhadap kesejarahan. Apalagi pesantren yang masih bagian dari bangsa. Sejarah nasional saja ini masih kurang diperhatikan. Coba kita perhatikan peristiwa besar Gestapo, Lubang Buaya, 11 Maret, mana dokumennya, mana nilai-nilai nasionalisme yang dalam tantangan waktu itu untuk semua itu menjadi nilai kebangsaan, kepahlawanan, dan kebesaran bangsa. Perhatikan saja di Kabupaten Pekalongan, Dinas Pariwisata yang punya tugas untuk mempertahankan nilai-nilai kesejarahan.
bahkan mencari, berarti aktif. Apa yang sampai sekarang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang punya tugas itu khusus. Sehingga saya dalam kepesantrenan ini kenapa? Selama ini pemerintah tidak begitu perhatian terhadap pesantren yang jauh sudah ada sebagai lembaga pendidikan sebelum ada yang lain. Jauh sekian abad sebelum merdeka yang ditengarai itu sejak Sunan Ngampel. Abad 6 Masehi kira-kira itu sudah ada lembaga pendidikan oleh, kalau sekarang NU cuman NU dulu kan belum ada ya, tapi secara perwatakan, secara keilmuan, secara kebudayaan, secara kebangsaan itu kan benang merahnya jelas. Sehingga saya ingin sekali undang-undang pesantren ini didefinisikan sesuai dengan kesejarahan. Karena ini alur ini jelas nih, sampai sekarang pondok pesantren itu alurnya jelas tegas. Secara nasab, secara link keilmuan, secara kebudayaan, secara keilmuan, secara literatur utuh. Sehingga sangat-sangat saya berharap nilai kesejarahan ini dikembangkan, diungkap, dibongkar untuk menjadi kebanggaan bangsa kita, tidak hanya komunitas pesantren saja. Karena bisa dibuktikan nilai kebangsaan, nilai keilmuan, nilai kepahlawanan, sekian nilai positif di tengah bangsa, itu yang paling bisa diambil dan jelas dan tegas itu adalah komunitas pondok pesantren. Maka tadi saya katakan undang-undang pesantren itu telat, tapi ya lumayan daripada tidak ada. Lebih baik telat daripada Tidak ada. Boro-boro. Komunitas pesantren punya falsafah, tidak ada rotan maka akar pun jadi. Artinya rotan ya bisa, tidak rotan ya bisa. Ketika alhamdulillah ada rotan, berarti kan membat nggih. Lah ini lebih leluasa dalam berkiprah, beraktivitas, beraksi, efektif, elastis, itulah nilai-nilai yang ada di komunitas pondok pesantren. Sehingga kepada Bapak Ibu yang di Kabupaten Pekalongan ini ya ada sentuhan-sentuhan tidak hanya finansial saja. Apalagi finansial saja masih akan, kan belum Bu ya? Akan, belum. Harapan saya lebih dari itu. Karena nilai kesejarahan harus diungkap nih, harus diungkap. Karena nilai positif kebangsaan yang bahasa gampangnya Indonesia tanpa pesantren sudah bubar dari dulu. Kan boro-boro ada pesantren. Padahal lihat pesantren gudiken, kayak melarat, kayak kok koyo ora ono ajine, kan begitu sebenarnya. Itu zahir yang tampak dalam kasat mata. Tetapi kenyataan dalam kehidupan keseluruhan nasional niku kekuatan potensi negara, potensi bangsa yang tidak bisa diabaikan. Ini diterima atau tidak diterima, diakui atau tidak diakui, ya seperti itulah. Sehingga alangkah indahnya ketika sesuatu benar harus diakui. Sesuatu yang nyata secara kesejarahan harus diakui. Ketika tidak mengakui sebuah kebenaran, itulah kalau bahasa agama yang medeni, yang orang angkuh seperti itu. Orang angkuh bukan orang angkuh yang walangkrik, bukan. Ya. Suatu kebenaran orang ditompok, nah itu angkuh itu. Dan kesejarahan itu sangat-sangat diperhatikan, sentuhan-sentuhan orang-orang yang punya wewenang atas nama negara, para DPR yang di pusat, yang di provinsi, yang di kota, kabupaten, supaya menggugah juga
pejabat publiknya sesuai tingkatannya untuk bersama. Sehingga dalam kebangsaan itu jabatan ya mitra, bukan saya legislatif harus berhadapan dengan eksekutif. Yang eksekutif pada baik, saya harus berhadapan, ya bukan. Yang rakyat, yang eksekutif, yang harus itu dalam satu kesatuan, sehingga pejabat ya gelem nampa omongane rakyat kados kula. Terima kasih tadi Bapak-bapak Kiai yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dan juga tim Raperda DPRD Kabupaten Pekalongan. Monggo dipersilakan Bu Ketua. Terima kasih. Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu merupakan pengakuan negara terhadap keberadaan pondok pesantren. Tentu dari segi kesejarahan, terus bagaimana negara itu agar bisa ada perhatian terhadap pondok pesantren. Oleh karena itu, apa yang menjadi inisiatif dari DPRD Kabupaten Pekalongan menurunkan menjadi peraturan daerah, harapannya tentu menjadi payung hukum agar penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan itu mendapatkan perhatian nantinya. Kemudian hari ini saya sangat terima kasih atas kehadiran dari Bapak Saiful Bahri selaku Suriah Nahdlatul Ulama, juga bapak-bapak sebagai pemangku pondok pesantren, ada dari RMI, ada Pak Kiai Afnan, Pak Kiai Zaki, dan semuanya yang hadir pada hari ini memberikan support kepada kami, apalagi perda ini nanti adalah merupakan perda inisiatif yang tentu mendorong kami dari DPRD untuk segera menyelesaikannya. Saya berharap ada ini Bapak Perda, Pak Dodon, ya, ada Bu Herni dari bagian hukum. Nanti ayo bersama-sama agar ini bisa terwujud dan tentu menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sehingga kalau ada payung hukumnya, tentu mudah-mudahan pemerintah lebih mudah dan ada landasan dalam memberikan perhatian selanjutnya terhadap keberadaan pondok pesantren, apalagi Kabupaten Pekalongan notabene adalah kota santri, ya. Kemudian pondok pesantrennya dari dulu sampai sekarang, apalagi sekarang berkembang pondok pesantren yang lahir di Kabupaten Pekalongan. Kalau data semula 108 bisa jadi nanti ke depan mungkin lebih baik. Saya kira itu, terima kasih atas masukannya Bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi manfaat dan mendorong kami untuk segera mewujudkan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Pekalongan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dr. Anda Hajah Hindun MH yang sudah hadir di acara diskusi publik ini. Kemudian juga ada Bu Herni, ada Mas Dodon, ada Pak Yai Saiful Bahri. Terima kasih Pak sudah hadir meramaikan, menghangatkan suasana, dan juga Bapak Kiai yang hadir pada kesempatan kali ini. Selaku acara minta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, dan kita insya Allah dari MTV Jateng tetap akan menghadirkan diskusi-diskusi kekinian yang tentunya untuk kemajuan Kabupaten Pekalongan. Terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa aplaus untuk kegiatan Raperda inisiatif dari Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dr. Randa Hajah Hindun MH dan narasumber lainnya dari pejabat fungsional penyusun perancang peraturan perundang-undangan Pemka Pekalongan Hernianti SH Empar. Ketua Bapem Perdap DPRD Kabupaten Pekalongan Dodon Ramadan, Rois Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, Kiai Haji Saiful Bahri, serta para tamu undangan yang telah hadir.
Dan terima kasih kepada rekan Muhammad Lutfi yang telah membawa dialog publik kali ini hingga selesai. Pemirsa, baru saja Anda saksikan acara dialog publik rancangan peraturan daerah atau Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan mengenai tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan, di mana Kabupaten Pekalongan ini merupakan kota yang berjuluk kota santri. Ada 108 pondok pesantren dan puluhan ribu santri. Maka dari itu, hasil dari dialog publik kali ini, DPRD Pekalongan akan terus berusaha memaksimalkan poin-poin Raperda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren ini agar hasilnya konstruktif dan bernilai positif. Dan kedepannya bisa memajukan dan mensejahterakan kalangan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan dan akan lebih mendapatkan kenyamanan dan rasa aman agar santri dan santriwatinya bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas sehingga nantinya akan menjadi santri yang modern. Sekian dialog publik kali ini, saya Sofia Anissa dan tim MTV Jateng yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.